Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ISO dan ISO 56000. ISO adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 23 Februari 1947 yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. ISO mengembangkan dan menerbitkan standar internasional untuk berbagai industri, teknologi, dan layanan. ISO itu International Organization for Standardization. Nah, itu untuk logo ISO-nya. Kemudian ada standar ISO. ISO itu ada ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu, kemudian ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan, kemudian ISO 27001 tentang sistem manajemen keamanan informasi, kemudian ISO 45001 tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian ISO 22000 tentang sistem manajemen keamanan pangan, kemudian ISO 50001 tentang sistem manajemen energi, dan ISO 37001 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Kemudian untuk ISO 56000 series adalah standar internasional yang dibuat untuk membimbing organisasi dalam mengelola inovasi secara sistematis dan berkelanjutan. Untuk tujuan utamanya adalah membantu organisasi menciptakan nilai melalui inovasi, baik itu produk, layanan, proses, model bisnis, atau lain-lainnya. Kemudian what does ISO 56000 consist of? Jadi apa sih di dalam ISO 56000 ini? Jadi ISO 56000 ini tuh terdiri dari 7 pedoman utama, yaitu yang pertama ada ISO 56000 tahun 2020 tentang konsep dasar dan prinsip manajemen inovasi, revisiannya sekarang ini tahun 2025. Kemudian yang kedua ada ISO 56001 tentang tahun 2024 tentang sistem manajemen inovasi persyaratan. Kemudian yang ketiga ada ISO 56002 tahun 2019 tentang sistem manajemen inovasi paduan. Kemudian yang keempat ada ISO 56003 tahun 2019 tentang penilaian tentang alat dan metode tentang kemitraan inovasi. Kemudian yang kelima ada ISO 56004 tahun 2019 tentang penilaian manajemen inovasi. Kemudian yang keenam ISO 56005 tahun 2020 tentang alat dan metode tentang manajemen kekayaan intelektual. Kemudian nomor 7 ISO 56006 tentang alat dan metode pada manajemen intelijen strategis. Kemudian yang ke-8 ada ISO 56007 tentang alat dan metode manajemen ide, dan yang ke-9 itu ada ISO 56008 tentang alat dan metode tentang manajemen inovasi. Kemudian innovation atau inovasi. Inovasi is a new or changed entity. Jadi inovasi itu entitas baru atau yang berubah seperti like a product, service, proses, model, or method seperti produk, layanan, proses, model, atau metode yang mewujudkan atau mendistribusikan kembali nilai. Innovation is about the result, not just the creative process. Jadi inovasi itu tentang hasil, bukan hanya prosesnya saja, proses kreatifnya saja. If you're talking about the process, say innovation activities to be clear. Jika kamu berbicara tentang sebuah proses, jadi itu inovasi, aktivitas inovasi juga ada di dalam sebuah proses tersebut. Kemudian ada novelty and value tentang keterbaruan dan nilai. Jadi novelty dan value itu apa yang dianggap inovatif itu bergantung pada bagaimana organisasi dan pemangku kepentingannya itu memandangnya. Contohnya itu sebuah solusi baru bagi perusahaan meskipun sudah ada di tempat lain, tetapi dapat menjadi sesuatu yang inovatif jika ada kebaruan atau novelty.
Selain itu juga novelty and value ini rawan dipecah jika memenuhi target dan tidak mempunyai inovasi gitu. Kemudian type of innovation, jenis dari inovasi itu not just physical product, could also be. Jadi tidak hanya produk fisik saja, tetapi itu ada a service, a process, a business model, a method of doing the things. Jadi ada layanan, jasa, kemudian ada prosesnya, kemudian ada bisnis, model bisnisnya, terus ada metode bisnisnya dalam melakukan sesuatu gitu. Jadi tidak hanya terpaku pada sebuah produk saja. Kemudian ada contoh dari innovation atau inovasi seperti pada gambar. Kemudian ada type of value realized atau jenis nilai yang direalisasikan. Yang pertama itu ada grow innovation. Itu inovasi yang bertumbuh atau berkembang. Kemudian sustaining innovation, ada inovasi yang berkelanjutan. Kemudian strategic innovation, inovasi yang strategis. Kemudian productivity innovation. Kemudian environmental innovation, itu tentang inovasi lingkungan. Sama social innovation, tentang inovasi sosial. Kemudian type of innovation by degree itu mengenai type innovation of by degree of novelty itu mengenai jenis inovasi berdasarkan tingkat kebaruannya. Jadi ada incremental innovation atau inovasi bertambah, jadi perbaikan kecil atau peningkatan pada produk layanan, proses atau modal bisnis yang ada. Kemudian moderate innovation, inovasi sedang, itu inovasi yang melibatkan perubahan yang signifikan daripada inovasi incremental. Kemudian ada radical innovation, tentang inovasi radikal, itu inovasi yang menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, seringkali mengubah pasar industri. Selanjutnya ada type of change or impact, itu jenis inovasi itu berdasarkan dampaknya. Yang pertama ada disruptive innovation, itu mengganggu tatanan yang ada. Kemudian ada transformative innovation, itu mengubah secara mendasar. Kemudian ada principle for innovation management system. Jadi ada prinsip dari sistem manajemen inovasi, itu realisasi nilai atau realization of value. Kemudian itu untuk mewujudkan nilai, memberikan manfaat dan peluang akan mewujudkan nilai. Kemudian future focused leader, itu pemimpin yang fokus kepada masa depan. Kemudian ada strategi direction, tentang arah strategi inovasi itu dengan visi dan misi dari sebuah organisasi. Kemudian culture, budaya. Kemudian exploiting insight, itu tentang manfaat wawasan, memanfaatkan pengetahuan untuk menciptakan inovasi baru. Kemudian managing uncertainty, tentang mengelola ketidakpastian. Kemudian ada adaptability itu tentang kemampuan beradaptasi. Kemudian systemic approach itu atau pendekatan sistemik, jadi mengelola inovasi menggunakan perspektif sistem gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video selanjutnya akan dijelaskan di part kedua.